Halo guys, selamat datang di channel saya. Nama saya Steven Estafat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana bahasa Yunani Koine. Dan dimulai dari huruf alfabet, present aktif indikatif, dan yang terakhir adalah second declension. Ikuti video ini sampai akhir, dan mari kita belajar bersama-sama. Selamat belajar! Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pembahasan materi kita dalam mengenal bahasa Yunani Koine. Hal pertama yang perlu dipelajari dalam bahasa Yunani ini sendiri, bagaimana kita mengenal bentuk dari alfabetnya. Ya, di sini saya menampilkan 24 huruf alfabet Yunani. Yang pertama sendiri kita lihat di pojok kiri paling atas terdapat huruf A, atau di situ memiliki arti A. Dan jika kita lihat di dalam atasnya sendiri, atau di atasnya sendiri, kita melihat bahwa ada terdapat dua huruf. Yang pertama itu di kirinya adalah huruf besar, sedangkan yang kanannya itu adalah huruf kecil. Seperti itu juga di dalam huruf-huruf lainnya, dalam seperti beta, gamma, delta, dan lain-lain. Namun di sini yang perlu kita perhatikan, dalam sigma memiliki bentuk 3 huruf alfabet Yunani. Jika kita lihat di kanan, itu terdapat ada huruf sigma atau memiliki arti S. Di situ terdapat bentuk 3 huruf alfabet Yunani. Yang kirinya itu adalah huruf besar, yang kedua dan ketiganya adalah huruf kecil. Bagaimana cara membedakannya? Yang membedakannya itu bagaimana tata letaknya. Mereka itu diletakkan di mana? Jika kita lihat di kiri itu di sigma besar, itu biasanya muncul di dalam setiap awal kalimat. Sedangkan yang kedua, sigma kecil, akan muncul biasanya ke dalam pertengahan kalimat. Lalu yang terakhir adalah sigma kecil juga, biasanya muncul setiap pada akhir kalimat. Seperti itu. Lalu juga kita lihat di sini terdapat beberapa huruf yang memiliki arti yang hampir sama. Namun yang membedakannya bagaimana bentuk dari alfabet Yunaninya dan memiliki arti yang berbeda juga. Jika kita lihat dalam epsilon dan eta, di situ epsilon terdapat E pendek dan eta terdapat E panjang. Bentuk dari alfabet Yunani juga berbeda ya, seperti kita lihat di sini. Lalu juga di sini kita lihat ada omikron dan ada omega. Di sini omikron dengan omega memiliki bentuk alfabet Yunani juga yang berbeda dan memiliki artinya yang berbeda, yaitu O pendek dan O panjang. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita dapat mempelajari atau kita dapat melihat dari huruf-huruf alfabet Yunani ini, kita akan lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu transliterasi. Ya, jika kita lihat pada tampilan layar, di sini ada kalimat yang bagaimana digunakan dalam bahasa Yunani, lalu di bawahnya itu bagaimana arti atau transliterasinya. Jadi seperti ini cara kita untuk mentransliterasi huruf alfabet Yunani ini sendiri, agar kita bagaimana mudah dalam membacanya. Seperti ini. Jadi jika kalian ingin mempelajarinya, kalian harus mencari suatu kalimat dulu, lalu kalian dapat mencocokkannya atau kalian dapat mengartikannya dengan menggunakan huruf-huruf alfabet Yunani yang sebelumnya kita pelajari ini. Lalu setelah kita dapat mentransliterasi, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap membaca. Sudah kita dapat mentransliterasi, lalu kita dapat lancar mentransliterasi, selanjutnya kita akan dapat membaca. Dari sini membacanya itu seperti yang tadi, yaitu grapo tois adelpois. Seperti itu cara membaca dari huruf Yunani. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu dalam present aktif indikatif. Fungsi dari present aktif indikatif atau PAI ini sendiri adalah di presentnya itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung atau linear action. Lalu yang kedua ada aktif, menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan. Lalu yang terakhir ada indikatif, menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Lalu terdapat 5 unsur yang terkandung dalam present aktif indikatif. Unsur pertama itu adalah tenses.
elemen kata kerja, atau verba yang menunjukkan hubungan dengan kegiatan. Lalu terdapat dua jenis di dalam tenses, yaitu time of action dan kind of action. Dari time of action sendiri menjelaskan bagaimana waktu, lalu kind of action ini menjelaskan bagaimana jenisnya. Lalu selanjutnya ada voice, elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Terdapat tiga jenis di dalam voice, yaitu ada aktif, pasif, dan middle. Kalau aktif sendiri ada subjek yang melakukan kegiatan, pasif subjek yang dikenai kegiatan, dan middle subjek yang melakukan kegiatan untuk diri sendiri. Lalu ada mood, elemen verba yang menunjukkan kegiatan dengan realita. Dalam mood sendiri ada terdapat dua unsurnya, yaitu kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi dan kegiatan yang bersifat potensial. Selanjutnya kita masuk pada person. Person sendiri memiliki arti elemen verba yang mengenai apakah subjek yang berbicara sebagai orang pertama, atau subjek yang diajak berbicara sebagai orang kedua, atau subjek yang dibicarakan sebagai orang yang ketiga. Lalu kita masuk kepada number, atau elemen verba yang menunjukkan apakah subjek bentuk tunggal atau singular, atau jamak atau plural. Ya, seperti ini adalah salah satu bentuk dari karakteristik present aktif dan indikatif. Seperti yang dilihat bahwa singular dalam orang pertama itu ada O, bentuk keduanya itu adalah A's, dan bentuk ketiganya ada A. Lalu dalam plural ada Omen, lalu yang keduanya ada ET, yang ketiga ada Ocean. Dalam bentuk pertama dalam singular itu menjelaskan bagaimana arti dari I. Lalu yang kedua, Ace itu memiliki arti you. Lalu yang ketiga itu, A sendiri memiliki arti she, he, atau it. Sedangkan dalam plural itu sendiri, dalam bentuk pertama omen, yaitu artinya we. Lalu bentuk keduanya et, artinya you. Sedangkan yang bentuk ketiganya adalah ocean, memiliki arti dari they. Lalu berikut adalah contoh dari singular. Saya ambil dari bentuk dari oko atau ako. Itu artinya I hearing. Di sini O-nya itu terdapat di huruf paling belakang untuk menjelaskan bagaimana bentuk dari penghubung kata kerjanya. Lalu yang kedua ada akoes, yaitu you hearing. Lalu yang ketiga ada akoe, he, she, atau it dari hearing. Jadi dalam bentuk ketiga sendiri kita dapat bisa menggunakan he atau she atau it, tergantung bagaimana nanti dalam penggunaan kalimatnya. Lalu dalam plural di situ terdapat akomen, atau artinya we are hearing. Lalu yang kedua ada akoete, artinya you are hearing. Atau yang ketiga akoshin, artinya they are hearing. Jadi setiap dalam bentuk plural kita harus menambahkan arti, atau kita harus menambahkan bentuk dari are dalam tengah kalimatnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu second declension. Second declension sendiri adalah setiap kata benda atau noun yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah case, yang kedua adalah gender, dan yang ketiga adalah number. Case adalah fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dalam kalimat. Gender, kata benda yang terdiri atas maskulin, feminim, dan neuter. Namun pada pembahasan kali ini, saya akan hanya membahas bagaimana maskulin dengan neuter. Lalu selanjutnya ada number, kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal, atau singular, atau jamak, atau plural. Ya, berikut adalah salah satu tabel atau karakteristik dari second declension ending dalam bentuk maskulin. Di sini jika kita lihat di atasnya terdapat case, singular, plural, transliterasi, dan fungsi dasar. Dalam case sendiri ada nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif.
Dalam normatif sendiri, singularnya adalah os, pluralnya adalah oi. Transliterasi dari atau de, fungsi dasar sebagai subjek. Lalu genetif, singularnya adalah o, pluralnya adalah on. Transliterasi dari of, fungsinya sebagai deskripsi. Lalu selanjutnya ada ablatif, singularnya adalah o, pluralnya adalah on. Transliterasi dari from, fungsi dasar adalah separasi. Lalu ada datif, singular adalah o, plural adalah ois. Transliterasi dari to atau for, fungsi dasarnya sebagai resepsi. Lalu ada lokatif, singularnya adalah o, pluralnya adalah ois. Transliterasi dari in, fungsi dasar sebagai menunjukkan lokasi atau posisi. Lalu selanjutnya ada instrumental, singular adalah o, plural adalah ois. Transliterasi dari with atau by, fungsi dasar sebagai sarana atau alat. Lalu selanjutnya ada akusatif, singular adalah on, plural adalah ois. Transliterasi dari atau de, fungsi dasar sebagai objek langsung. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah vokatif, singular adalah atau plural adalah oi. Transliterasi dari o, fungsi dasar sebagai seruan. Lalu selanjutnya adalah sebagai bentuk the second declension ending dari bentuknya neuter. Di sini hampir sama seperti bentuknya maskulin, namun kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Dalam case sendiri ada nominatif, singularnya adalah on, plural adalah a. Transliterasi dari atau de, fungsi dasar sebagai subjek. Lalu kedua ada genetif, singular adalah o, plural adalah on, transliterasi dari of, dan fungsi dasar sebagai deskripsi. Lalu selanjutnya ada ablatif yang fungsi singular dan plural sama, transliterasinya itu from, dan fungsi dasarnya sebagai separasi. Lalu selanjutnya ada datif, singular adalah o, plural adalah ois, transliterasi dari to atau for, fungsi dasarnya sebagai resepsi. Lokatif, singular dan pluralnya bentuknya hampir sama seperti datif, yaitu o dan ois. Transliterasi dari in, fungsi dasarnya sebagai lokasi atau posisi. Instrumentalnya juga sama seperti di atas, singular dan pluralnya yaitu o dan ois. Transliterasinya itu with atau by, fungsi dasarnya sebagai sarana atau alat. Lalu selanjutnya ada akusatif, singular adalah on, plural adalah a. Transliterasi dari atau de, fungsi dasarnya sebagai objek langsung. Lalu selanjutnya ada vokatif, singular adalah on, plural adalah a, transliterasi dari o, fungsi dasar sebagai seruan. Dan tahap selanjutnya adalah artikel. Artikel ini adalah sebagai salah satu bentuk dari penghubungnya. Jadi dalam artikel sendiri terdapat juga singular dan plural, dan dalam singularnya terdapat dua gender yaitu maskulin dan neuter, dan pluralnya juga mempunyai maskulin dan neuter. Di case sendiri terdapat nominatif, genetatif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, dan yang terakhir akusatif. Dalam nominatif, di dalam singular maskulinnya ada o, neuternya adalah to, dan pluralnya ada oi, dan neuternya adalah ta. Dalam genetif ablatif, singular adalah maskulinnya adalah to, neuternya adalah to juga, pluralnya maskulinnya itu adalah ton, dan neuternya juga ton. Lalu selanjutnya ada datif, lokatif, instrumental. Di singular maskulinnya adalah to, neuternya juga to, dan pluralnya adalah tois, dan neuternya juga tois. Lalu selanjutnya ada akusatif, singular maskulinnya itu adalah ton, dan neuternya adalah to. Lalu selanjutnya ada pluralnya di maskulin ada tos, dan neuternya adalah ta. Lalu kita masuk kepada tahap parsing. Jadi parsing ini bagaimana cara kita untuk menghubungkan kalimat atau menjadikan kalimat itu sebagai menjadi kalimat yang jelas. Jadi rumusnya seperti ini untuk membentuk sebagai parsingannya. Saya mengambil salah satu contoh kalimatnya yaitu karpon. Case-nya itu akusatif, gendernya maskulin, number yaitu singular. Lalu bentuk rumusnya itu seperti ini. N akusatif ms. Jadi noun akusatif maskulin singular. Artinya the fruits.
dari kenapa saya tahu bagaimana ini salah satu bentuk akusatif, saya melihat dari bentuk belakangnya, yaitu jika kita lihat dalam bentuk second declension ending dalam bentuk maskulinnya, saya melihat bahwa on ini sendiri terdapat dalam bagian akusatif. Lalu gendernya seperti yang saya bilang tadi maskulin, dan numbernya ada singular. Rumusnya itu seperti yang tadi saya bahas, yaitu noun akusatif MS. Jadi rumusnya harus seperti ini ya. N-nya huruf besar, A-nya huruf besar, lalu ACC MS. Artinya the fruits. Lalu kita masuk ke contoh kedua, yaitu angelos. Case yaitu nominatif, gendernya itu maskulin, numbernya singular, rumusnya NNMS, lalu artinya the messenger. Di sini saya juga melihat dari huruf belakangnya, yaitu terdapat dalam bagian nominatif. Gendernya itu maskulin dan numbernya singular. Dan rumusnya seperti ini juga. Noun, nominatif, maskulin, singular. Jadi NNMS. NNMS. Yaitu artinya the messenger. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita, yaitu parsing kalimat. Di sini kita akan memparsing suatu kalimat dengan menggunakan hasil pembelajaran yang kita pelajari pada video kali ini, yaitu dengan menggunakan present active indikatif, lalu second declension, dan juga yang harus pastinya yaitu alfabet Yunani. Ya, seperti ini adalah salah satu contoh dari kalimatnya, yaitu Ekeis ton karpon. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini ada salah satu bentuk dari rumusnya untuk sebagai kita menjadikan suatu kalimat yang sempurna. Di situ adalah Ekeis. Ekeis itu jika kita bikin menjadi PAI, second singular dari echo, yang artinya you are having. Di sini rumusnya harus seperti ini ya. Present active indikatif, lalu number yang keberapa, apakah dia bentuk dari pertama, kedua, atau bentuk ketiga, lalu di singular atau plural, lalu kata dasarnya dari echo. Kata case itu kata dasar dari echo yang artinya you are having. Lalu selanjutnya ada tone, yaitu dari artikel ACCMS. Di situ ada salah satu kata penghubung ya. Di sini artikelnya itu adalah tone yang artinya the. Lalu kita masuk kepada selanjutnya itu karpon. Itu rumusnya seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu noun ACCMS atau sama dengan karpon yang artinya fruits. Jika kita artikan dari semua kalimat menjadi you are having the fruits. Jadi seperti ini adalah aturan untuk kita parsing sebuah kalimat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like, komen, dan ikuti channel ini dengan subscribe. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Goodbye. See you.